Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Razak dan saya akan mempresentasikan faktor-faktor dari horizontal di gerakan projektil dalam fisika kinematika. Sebelum kita mulai, kita harus mengenal gerakan projektil dan asumsi-asumsi yang akan dibuat untuk mempermudah pemahaman kita, yaitu gerakan projektil bergerak naik harus turun sambil bergerak horizontal dengan kecepatan konstan. Yaitu asumsinya, yaitu kita menganggap benda sebagai partikel atau benda tegar, kita mengabaikan hambatan udara dan tidak ada gaya eksternal lain selain gravitasi. Sebelum kita mengenal faktor-faktor, kita harus mengenal persamaan dari horizontal, yaitu R sama dengan U kuadrat sin 2 theta, semuanya dibagi dengan G. Dengan R itu dari horizontal, U itu kecepatan awal, theta itu sudut dari horizontal, dan G itu gravitasi. Untuk faktor pertama, itu ada kecepatan awal dan gravitasi. Dari rumus yang diperlihatkan, kita bisa melihat jika nilai U semakin besar, maka R atau jarak horizontalnya akan semakin besar juga. Tetapi jika G semakin besar atau nilai gravitasi semakin besar, maka makin kecil R, yaitu jarak horizontalnya. Ini ada perbandingan kecepatan awal. Jika kecepatan awalnya rendah, ia akan berakhir di tempat yang dekat. Jika sedang, ya sedang. Dan jika kecepatan awalnya tinggi, maka ia akan berada di tempat yang lebih jauh, berakhir di tempat lebih jauh dari yang lainnya. Faktor kedua itu sudut awal. Sudut awal adalah faktor yang sangat penting karena ia berbentuk lintasan yang akan ditempuh oleh projektil kita. Jika sudutnya terlalu kecil, maka projektil akan cepat menyentuh tanah, tidak akan mencapai jarak maksimumnya, seperti yang diperlihatkan di hasil sin 2 theta pada 30 derajat. Jika sudutnya terlalu besar, maka ia akan mencapai ketinggian lebih besar, tetapi jarak horizontalnya jadi berkurang juga, seperti yang diperlihatkan dalam sudut awal 60 derajat. Makanya sudut optimal untuk mencapai jarak maksimum itu 45 derajat, seperti yang diperlihatkan dalam tabel ini. Pada sudut awal 45 derajat dan hasilnya dari sin 2 theta yaitu 1. Ini ada perbandingannya juga. Jika ia dekat 90 derajat, maka ia akan terbang dulu tinggi, turun berakhir di tempat yang dekat. Jika 30 sudutnya lebih terlalu kecil, maka ia berakhir di tempat lebih pendek dari sudut optimal, yaitu 45 derajat. Maka projektil itu akan berakhir di tempat yang paling jauh. Ini juga ada bonus faktor, yaitu ketinggian. Jika makin tinggi ketinggian tempat bola berawal, maka bola akan terbang semakin lama. Yang berarti bola akan menempuh jarak horizontal yang lebih besar, seperti yang diperlihatkan dari bola yang berasal dari ketinggian biasa dan bola yang berasal dari ketinggian tinggi. Dan terakhir, aplikasi rumus jarak horizontal di dunia nyata itu adalah olahraga untuk optimal kali lemparan basket, tendangan bola atau lemparan volley, untuk jarak maksimal, dan militer itu untuk memprediksi titik jatuh atau peluru artileri atau rudal untuk akurasi tembakan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.